Disaksikan bersama kondisi di sana saat ini. Kita akan ke DPR untuk melihat situasi di sana. Apakah sidang sudah dimulai atau belum? Kita akan lihat ya suasana di sana saat ini. Ya, ini suasana di dalam ruang sidang. Hampir seluruh anggota Majelis Kehormatan Dewan saat ini sudah berada di lokasi ini, Mas Burhan. Ya. Hanya mungkin ada sekitar tiga anggota majelis yang masih mungkin belum berada di kursinya, masih kosong. Ini agak sedikit berbeda nih Mas Burhan, kalau kita melihat sidang sebelumnya pada saat Setia Novanto dihadirkan, ini kita nggak punya gambar ini. Jadi sejak awal itu memang TV Parlemen yang menjadi TV Pool itu sudah tidak menampilkan atau tidak menayangkan semua isi atau situasi atau keadaan yang terjadi di dalam ruang sidang. Ya, kalau sekarang kan permintaan Pak Setia Novanto sendiri, Pak Luhut Panjaitan terbuka. Iya. Cuma apakah terbuka itu menjamin seluruh rahasia dan misteri akan terbuka juga kan belum tentu ya. Karena tadi lagi-lagi ini representasi dari pertarungan elit antar kekuatan politik yang diwakili oleh masing-masing anggota MKD. Tapi sisi lain juga akan kita lihat seberapa jauh kemampuan dari anggota MKD dalam menggali informasi dari Pak Luhut, terutama disesuaikan dengan kepentingan politik masing-masing. Cuman partai. Ini kalau kita bicara soal kepentingan politik itu juga akan sangat banyak sekali aspeknya gitu kan. Cuman kalau kita bicara soal etika, saya agak sedikit bingung kalau saya berandai-andai menjadi anggota majelis gitu untuk bertanya apakah ada pelanggaran etik yang dilakukan oleh Setia Novanto dengan menghadirkan Luhut Binsar Panjaitan. Saya nggak tahu pertanyaan apa sebetulnya yang bisa saya lontarkan gitu. Ini sepertinya begini, kalau kita lihat dari press conference kemarin, sepertinya dari fraksi Golkar yang diwakili oleh trio itu, Kahar Muzakir, Adis Kadir dengan Ridwan Kamil, termasuk juga dari Gerindra, itu akan banyak memfokuskan memo dari Pak Luhut yang disampaikan ke Presiden Jokowi agar tidak memperpanjang kontrak karya Freeport sebelum 2 tahun masa kontrak karya selesai. Jadi akan difokuskan ke sana. Jadi Pak Luhut sepertinya ingin menggunakan forum ini secara politis, menembak Sudirman Said dan aktor di belakangnya yang dianggap pengen atau punya ambisi untuk memperpanjang kontrak karya lebih cepat dari jadwal. Sebetulnya kan bukan itu permasalahannya. Bukan, makanya ini kemungkinan lebar kemana-mana. Jadi memang bukan itu, tapi lagi-lagi karena MKD ini representasi politik dari kekuatan partai yang ada, saat yang sama sidang MKD juga punya bobot politis tinggi karena melibatkan ketua DPR yang notabene menjadi aktor penting dari kekuatan non pemerintah untuk bernegosiasi dengan pemerintah, mau tidak mau ya rame, bisa melebar kemana-mana. Ini yang disebut oleh Pak Don Bosco sebagai mengabur sampai jauh itu. Jadi kita lama-kelamaan jadi kehilangan substansi pokoknya. Mas Burhan, kita punya cuplikan atau kutipan video pernyataan Pak Luhut pada saat kemarin, dan pada saat pertama kali nama dia disebutkan ada mungkin bisa dibilang dua sikap yang berbeda ya. Kita akan coba saksikan bersama. Saya ingin garis bawahi pada saudara sebelum bertanya, sebelum ada tanya jawab. Posisi kami jelas. Jadi kalau Anda lihat tanggal-tanggal ini, kalau ada yang menuduh saya seolah-olah saya pernah berbicara kepada saudara Novanto atau saudara Reja untuk mempengaruhi presiden untuk memperpanjang itu. Sekarang saya baru tahu tanggal 8 itu tadi yang rekaman. Tanggal 17 saya masih membuat memo pada presiden tidak setuju perpanjang itu. Dan tanggal 2 Oktober masih lagi tidak setuju kepada perpanjangan itu kepada presiden. Di mana jadi saya terlibat. Itu yang membuat saya akhirnya jadi lama-lama jadi merasakan kenapa jadi tidak adil pemberitaan ini. Saya ingin orang yang bicara mengenai ini datang ke saya, tunjukkan salah saya di mana. Saya ulangi, tunjukkan salah saya di mana, karena saya terganggu. Terganggu saya dengan 2 anak saya yang masih tentara aktif. Saya sendiri, istri saya. Ya, saya ingin berhadapan dengan orang-orang yang bicara itu. Supaya kita selesaikan secara baik. Jangan negeri ini dirusak karena rumor. Jangan negeri ini dirusak hanya berita-berita tidak benar. Saya benar-benar terganggu mengenai itu, dan saya terganggu karena mengganggu
keluarga saya. Menurut saya sudah keterlaluan. Siapa saja, saya ulangi, siapa saja, saya akan pertaruhkan semua untuk menghadapi itu. Karena saya hanya ingin mengabdi pada negara Republik Indonesia ini dalam umur saya yang seperti ini, dan saya hanya loyal kepada pimpinan saya, yang kebetulan Presiden Republik Indonesia. Ya, itu tadi pernyataan Pak Luhut yang kemarin sempat berapi-api ya. Berapi-api. Berapi-api. Nah ini sebetulnya ada beberapa kalimat yang saya coba catat ya. Saya akan mempertaruhkan apa saja, gitu. Terus juga dia bilang dia mau berhadapan dengan orang-orang yang bicara tentang hal ini. Sebetulnya kan kalau yang bicara itu Pak Setia Novanto gitu kan dalam hal ini. Terus ya di sini dia menyebutkan bahwa dia sudah merasa terganggu sebetulnya dengan apa yang. Pertama-tama kita harus bisa pahami juga bahwa seorang Luhut Panjaitan merasa terusik, merasa terganggu, itu jelas sangat terganggu ya. 66 kali disebut oleh Setia Novanto. Paling banyak dia disebut. Paling banyak gitu ya, dan seolah-olah menjadi patron gitu ya dari Setia Novanto dengan Riza Khalid. Yang menurut saya seharusnya kesempatan press conference kemarin itu dipakai untuk menjelaskan duduk masalah tadi. Tapi yang ditunggu publik kan tidak terjadi. Jadi pesan kemarin yang berapi-api itu Pak Luhut seperti mengirim sinyal kepada pihak lain yang dianggap membuka kasus ini. Ingat, kasus rekaman ini terjadi pada bulan Juli. Nah, kemudian dalam wawancara Sudirman Said dengan majalah Tempo, dia mengatakan mendapatkan izin untuk membuka ini ke MKD dari Presiden, tetapi timingnya itu setelah APBN 2016 goal di DPR. Oktober tanggal 30 2016. 15. Setelah itu selesai urusan dengan DPR baru dibuka. Berarti ada kemarahan yang ditunda, yang diangsur gitu ya. Jadi memang bobot politiknya tinggi ini Mas Rudi gitu ya. Belum lagi kalau kita kaitkan dengan bahasa-bahasa yang menurut saya tidak wise ya dari Pak Luhut. Misalnya saya baru saja mengumpulkan pasukan saya di tim-tim. Saya barusan reuni dengan tentara. Jiwa saya tentara, itu bahasa yang menurut saya tidak perlu. Pas pada masa 32 tahun era Soeharto gitu ya. Ketika itu diulang sekarang, orang menganggap ada kesan intimidasi yang disampaikan oleh Luhut Panjaitan, dan itu backfire buat kepentingan